Ya, kembali lagi bersama saya Raditya Setiawibowo dalam podcast Okta Investama Berjangka. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang tema-tema berkaitan dengan FOMC meeting yang akan dirilis pada tanggal 18 September 2025 pukul 01 waktu Indonesia Barat. Dalam FOMC kali ini, para pelaku pasar akan memantau apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve terkait dengan kebijakan moneter yang akan diambil setelah bulan September ini. Jadi, banyak hal yang terjadi sebelumnya. Kalau kita perhatikan data-data pertumbuhan ekonomi Amerika mengalami perlambatan, kemudian perlambatan baik di sektor tenaga kerja, kemudian perlambatan sektor industri, kemudian perlambatan di sektor non-manufaktur, kemudian sektor jasa yang berakibat pada dampak terhadap keyakinan konsumen bahwa Federal Reserve akan memangkas tingkat suku bunga mereka lebih besar dari apa yang mereka sampaikan. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap tune in untuk nonton podcast ini hingga selesai, hingga Anda tahu pada FOMC meeting hari Kamis nanti apa yang harus Anda lakukan, kemudian apa yang harus Anda perhatikan pada pidato Jerome Powell pada Kamis dini hari nanti, dan action Anda apa, semuanya telah Anda bisa antisipasi. Sebelum melangkah lebih jauh, saya perlu ingatkan bahwa selalu ada disclaimer yang perlu Anda ketahui terkait dengan tema-tema atau artikel-artikel atau materi-materi yang kami sampaikan, karena memang materi-materi ini bersumber dari berbagai macam sumber dan yang terpercaya dari Reuters, Bloomberg maupun dari banyak pihak begitu ya, sehingga terbentuklah materi ini untuk mendukung prospek analisa yang dalam proses pendekatannya semoga dapat membantu Anda semua dalam melakukan transaksi yang mana semoga bisa harapannya mampu melakukan antisipasi sebelum FOMC meeting demikian. Ya, sebelum bicara banyak hal, ada beberapa hal yang tentu saya perlu ingatkan bahwa ada beberapa hal yang juga dapat berpengaruh terhadap potensi pelemahan mata uang dolar dan juga berpengaruh terhadap potensi menguatnya mata uang dolar, guys, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang penguatan mata uang dolar ya, tentunya berkaitan dengan data-data fundamental ekonomi ini kalau dirilis positif, tentunya ini akan menambah optimisme pasar bahwa suku bunga bukan hanya dipangkas, suku bunga mungkin tidak dipangkas 3 kali, bisa 1 kali atau 2 kali nih kalau data fundamental ekonomi hariannya ini bagus. Namun sebaliknya nih, maka bila mana data fundamental ekonominya dirilis negatif, maka dia bisa berbalik arah dari pandangan kita gitu. Bukan saja dipangkas 2 kali, namun bisa pada prospek pemangkasan tingkat suku bunga 3 kali. Nah, berdasarkan survei dari Chicago Mercantile Exchange nih, yang sering menjadi rujukan bagi para pelaku pasar terkait dengan seberapa kali dan berapa besar probabilitas The Fed akan pangkas tingkat suku bunga, telah memberikan satu gambaran bahwa The Fed tahun ini diprediksi akan pangkas 3 kali untuk bulan September ini, kemudian bulan Oktober hingga bulan Desember nanti. Jadi pada 3 pertemuan hingga akhir tahun nanti diprediksi The Fed akan pangkas 25 basis point seperti itu. Nah, ini yang bisa memberikan satu dampak negatif terhadap potensi pelemahan mata uang dolar gitu. Kecuali kalau data-data fundamental ekonomian hariannya ini dirilis positif mulai membaik ya. Nah, maka ini akan memberikan satu dampak sebaliknya terhadap potensi penguatan mata uang dolar. Nah, karena perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ada, gitu, bahkan tadi malam kalau kita lihat rilis New York State Manufacturing Index-nya ini mengalami penurunan signifikan, guys, dari sebelumnya minus 11,9, sebelumnya 11,9 dirilis minus 9,7 nih. Ini yang memberikan satu gambaran bahwa lagi-lagi bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika dari sektor industrinya mengalami perlambatan untuk estimasi bulan September. Sehingga kalau kita perhatikan dampak dominonya adalah imbal hasil obligasi Amerika ini mengalami penurunan, yang mana ini merupakan gambaran dari bahwa The Fed dalam respon pertumbuhan ekonomi Amerika ya besar kemungkinan kebijakannya akan lebih ke arah pelonggaran kebijakan moneter. Nah, ini yang membuat tekanan terhadap dolar terjadi secara terus-menerus dan mendorong pergerakan harga emas dunia
mencetak rekor tertingginya dalam beberapa hari terakhir ini. Demikian ya. Kalau dari sisi harga minyak dunia yang juga berpengaruh terhadap kondisi inflasi Amerika ya, kalau kita perhatikan secara keseluruhan kondisi yang terjadi terkait dengan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah saat ini, kemudian antara Ukraina dengan Rusia, sejauh ini kami perhatikan belum ada titik temu untuk melakukan satu negosiasi gencatan senjata dan seterusnya seperti itu. Sehingga kalau kami perhatikan pergerakan harga minyak dunia besar kemungkinan masih bergerak dalam range tertentu gitu ya, dengan level resisten kuat di area sekitar 6650-an, sementara potensi penurunannya berpeluang menguji level 59 atau bahkan ke 55. Jadi dia bergerak dalam band tertentu. Kenapa saya bahas materi terkait dengan pergerakan harga minyak dunia? Karena memang harga minyak dunia ini merupakan salah satu faktor yang mempunyai sumbangsi terbesar dalam pergerakan inflasi Amerika, sehingga naik dan turunnya harga minyak dunia akan berpengaruh terhadap kondisi inflasi yang juga turut berpengaruh terhadap kebijakan moneter yang akan diambil oleh The Fed sendiri, seperti itu ya. Nah, kondisi harga minyak dunia yang saat ini bergerak di level 62,6 dolar hingga 63 dolar ya, kami perhatikan masih punya peluang kembali ke area sekitar 66 dolar hingga 66,5 dolar seperti itu ya. Sementara potensi penurunannya mungkin akan menguji lagi ke area sekitar 61, jadi masih range trading gitu. Nah, dalam gambaran ini kalau kita perhatikan pergerakan harga minyak yang terbatas ini tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap kondisi inflasi Amerika. Nah, namun faktor sumbangsi terbesar dari inflasi Amerika adalah penerapan kebijakan tarif yang dicanangkan oleh Donald Trump, yang diterapkan oleh banyak negara ya, yang mana kendati ini masih masih menjadi satu perdebatan publik karena memang Trump sedang memperjuangkannya di pengadilan di Mahkamah Agung untuk memperjuangkan kebijakan tarif impor ini apakah disetujui atau bahkan dianggap sebagai tarif ilegal oleh pemerintah Amerika. Ini sedang kita pantau secara bersama. Namun bila mana itu disetujui, maka dampak tarif itu akan berdampak negatif terhadap potensi inflasi Amerika, dan mana kalau kita perhatikan pada minggu yang lalu data inflasi Amerika ini guys mengalami peningkatan untuk inflasi utamanya dari 2,7% menjadi 2,9%. Kemudian untuk core inflation-nya ya, itu bergerak di atas 3%, di angka 3,1%. Sehingga kalau kita perhatikan, inflasi secara keseluruhan ini cenderung mengalami peningkatan. Nah, ini yang menjadi satu kendala bagi para pelaku pasar atau bagi Federal Reserve sendiri. Apakah kebijakan tingkat suku bunga ini setelah bulan September akan dipangkas secara berlanjut dengan mengabaikan faktor inflasi yang ada, atau bahkan mereka cenderung berhati-hati untuk memperhatikan kondisi inflasi guna mengendalikan inflasi, sehingga kebijakan pemangkasan tingkat suku bunga tidak mungkin dilakukan 3 kali, mungkin hanya 2 kali atau bahkan hanya 1 kali seperti itu. Nah, semua ini akan terjawab dalam pidato Jerome Powell pada hari Kamis pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari seperti itu ya, sehingga ini berpotensi untuk menggerakkan fluktuasi pergerakan harga baik di pasar finansial, kemudian di stock market maupun di pasar komoditas. Jadi bagi para trader sekalian yang sangat hobi untuk trading emas, wajib ini memperhatikan perkembangan yang terjadi pada FOMC meeting yang dischedulkan pada pukul 1 dini hari nanti, pada pukul 1 hari Kamis dini hari ya, seperti itu. Kalau kita merujuk pada data-data survei dari Chicago Mercantile Exchange ya, yang dirilis per minggu ini gitu ya, hampir bisa dipastikan 96% bulan September ini The Fed pangkas tingkat suku bunga 25 basis point gitu. Jadi hampir udah pasti. Jadi ketika berita itu nanti dirilis, yang menjadi penting itu bukan pada saat pemangkasan tingkat suku bunga kemudian berdampak negatif terhadap pergerakan mata uang dolar, tapi yang akan menjadi penting itu adalah pidato Jerome Powell. The next step-nya apa ini? Setelah pemangkasan bulan September ini, langkah selanjutnya apa? Apakah Jerome Powell atau Federal Reserve sendiri akan dalam mengambil kebijakan moneter atau merubah kebijakan moneter untuk ke arah ekspansif atau pemangkasan suku bunga mengacu pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, atau bahkan tetap berhati-hati pada inflasi? Jawabannya, bila mana The Fed mengacu pada pertumbuhan ekonomi, maka hampir bisa dipastikan kebijakan moneter dari The Fed sendiri ke arah dovish guys gitu, maka dolar akan melemah secara berkelanjutan.
Seperti itu. Itu yang perlu Anda antisipasi secara bersamaan. Namun bila mana nanti pada hari Kamis jam 1 dini hari, Jerome Powell menyampaikan bahwa mereka tetap berhati-hati terhadap kondisi inflasi setelah pemangkasan suku bunga yang dilakukan bulan September, maka itu adalah sinyal hawkish atau sinyal penguatan mata uang dolar. Setelah pelemahan yang terjadi terhadap indeks dolar dalam beberapa minggu terakhir ini, mungkin akan terjadi technical rebound dengan alasan tersebut seperti itu, guys. Nah, jadi poinnya adalah apakah kebijakannya merujuk pada pertumbuhan ekonomi atau merujuk pada inflasi seperti itu. Nah, sementara kalau kita perhatikan berdasarkan survei market gitu ya, untuk bulan Oktober sendiri hampir bisa dipastikan udah di atas 70% nih. Chicago Mercantile Exchange Survey itu memprediksi bahwa lagi-lagi bulan Oktober The Fed akan memangkas tingkat suku bunganya. Ini berlatar belakang dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dari sektor tenaga kerja. Non-farm payroll dalam 2 bulan terakhir ini dirilis lebih rendah dari 100.000, guys, gitu. Kemudian kalau kita perhatikan tingkat pengangguran untuk bulan Agustus sendiri juga mengalami peningkatan dari 4,2% menjadi 4,3%. Ini menjadi latar belakang kuat bagi para pelaku pasar dan melihat kondisi yang terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika yang melambat, yang menjadi referensi bagi para pelaku pasar bahwa mereka punya keyakinan bahwa The Fed harus memangkas tingkat suku bunga mereka sebanyak 3 kali, yaitu bulan September, bulan Oktober, kemudian pada akhir Desember nanti. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, dari data-data pertumbuhan ekonomi yang ada ya, kalau kita perhatikan dari data-data pertumbuhan ekonomi yang ada, apakah memang urgensinya sudah sangat tinggi sehingga The Fed harus memangkas tingkat suku bunga secara agresif? Itu pertanyaan besarnya kan. Oke, kita akan membahas tentang data-data pertumbuhan ekonomi. Kalau kita membahas tentang data-data pertumbuhan ekonomi, kita akan melihat data GDP-nya. GDP sebelumnya itu minus 0,5%, kemudian dirilis hingga revisi terakhirnya di angka 3,3%. Data ini masih sangat bagus sekali dilihat dari tingkat konsumsi publik untuk masyarakat domestik. Nah, itu masih cukup tinggi. Jadi secara pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsinya masih sangat solid. Dilihat dari sisi inflasinya, kalau kita perhatikan data-data inflasi saat ini untuk inflasi utama mengalami peningkatan menjadi 2,9% dari 2,4%. Kemudian PCE inflation mengalami peningkatan juga dari sebelumnya itu 2,4% menjadi 2,6% juga mengalami peningkatan. Kemudian dari sisi konsumsi publik kalau secara keseluruhan memang masih cukup solid ya, tingkat penganggurannya kalau kita perhatikan juga mengalami peningkatan dari 4,2% menjadi 4,3%, sehingga ini menjadi pertimbangan khusus yang harus menjadi notifikasi bagi pemerintah Amerika untuk mulai berhati-hati terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi mereka. Sementara itu kalau kita perhatikan laporan data tenaga kerja mingguan maupun job openingnya justru mengalami penurunan cukup signifikan di situ, guys, yang menjadi latar belakang kuat sehingga pasar berpikir bahwa The Fed mau nggak mau harus pangkas tingkat suku bunga sebanyak 3 kali seperti itu. Namun kalau kita perhatikan secara keseluruhan, dilihat dari perkembangan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika untuk minggu ini sendiri sedikit mengalami technical rebound setelah dalam beberapa minggu terakhir terus mengalami penurunan, guys, gitu. Untuk imbal hasil obligasi baik itu dalam bulanan hingga 2 tahun rata-rata mengalami technical koreksi atau mengalami kenaikan. Sementara untuk imbal hasil obligasi 5 tahun, 10 tahun hingga 30 tahun juga mengalami peningkatan. Ini memberikan satu gambaran bahwa ada potensi perbalikan arah dolar dari pelemahan menjadi penguatan. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell, ini sangat berkaitan rekan trader sekalian. Kenapa saya bilang berkaitan? Karena begini, bila mana dalam pidatonya nanti Jerome Powell menyampaikan bahwa The Fed akan pangkas suku bunga mengacu pada kondisi inflasi sebagai dampak dari peningkatan tarif perdagangan yang diterapkan oleh Trump misalnya seperti itu, maka itu akan terjadi technical rebound. Maka sinyal yang terjadi pada imbal hasil obligasi yang mengalami peningkatan ini didukung oleh pernyataan dari Jerome Powell dan akan membuat pergerakan mata uang dolar menguat terhadap regional currency. Seperti itu. Dari berita-berita yang telah kita amati secara keseluruhan, kalau kita simpulkan dalam pergerakan indeks dolar secara teknikal, kami melihat pergerakan indeks dolar ini begitu dia break level 9685, maka dia berpeluang untuk menguji ke area sekitar 9600.
Nah, 9600 ini yang nggak boleh break guys. Begitu 9600 break, maka dia dapat menguji ke area 94 karena ada pola trend channel di sana. Nah, kira-kira apa nih yang bisa mendorong indeks dolar break 9600 kemudian menguji ke area sekitar 94? Nah, ini dia pernyataan Jerome Powell yang menyetujui rencana pemangkasan tingkat suku bunga dengan besaran yang mencapai hingga 1%, misalnya 100 basis point gitu ya. Nah, ini yang akan mendorong pergerakan indeks dolar akan melemah terhadap regional currency maupun sektor komoditas secara berkelanjutan seperti itu guys. Nah, hal itu juga yang akan menjadi sebuah catatan bagi para pelaku pasar bahwa intervensi Donald Trump terhadap Federal Reserve telah berhasil seperti itu. Dan independensi dari Federal Reserve sendiri terkait dengan kebijakan moneter mereka itu mulai dipertanyakan. Seperti itu. Maka tekanan di market akan melemahkan mata uang dolar terhadap regional currency. Seperti itu guys. Merujuk dari data-data yang ada, kalau kita perhatikan saat ini, pergerakan harga emas sudah bergerak di area mendekati level historical high-nya ya. Kalau kita perhatikan historical high-nya di area sekitar 3.689, ini udah mendekati level resistance pertamanya di 3.694. Kalau break level ini akan menguji ke area sekitar 9.709 ya. Nah, namun demikian seperti yang kami sampaikan, kita mesti mengantisipasi apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell dalam hal ini, apakah condong menyetujui pemangkasan suku bunga secara berani atau bahkan masih cenderung berhati-hati untuk mengamati inflasi searah dengan antisipasi Federal Reserve sendiri terhadap potensi kenaikan tarif yang berakibat pada peningkatan harga-harga yang bersumber dari barang-barang impor seperti itu. Kalau itu yang terjadi, maka itu akan menjadi alasan terhadap potensi technical rebound pada dolar. Nah, emas dengan potensi kenaikan yang ada, maka kami melihat akan ada strong resistance di area 3.709. Ini adalah hari Selasa ya, hari Rabu atau Kamis dini hari adalah jadwal dari FOMC meeting. Kalau nggak break level 3.709, maka perlu diantisipasi akan terjadi technical koreksi, mungkin akan menguji kembali ke area sekitar 3.650 atau bahkan mendekati area sekitar 3.612an lagi seperti itu. Namun sebaliknya, bila mana data-data pertumbuhan ekonomi, terutama data malam ini retail sales yang akan dirilis, misalnya terus mengalami penurunan atau data dirilis negatif, maka itu akan memberikan satu tekanan tambahan terhadap potensi pelemahan mata uang dolar. Indeks dolar akan menguji ke area 9600 dan kemudian bukan tidak mungkin emas akan kembali mencetak rekor tertingginya, bahkan melampaui level 3.709 gitu ya, 3.725 atau bahkan ke 35 seperti itu. Nah, apa strategi yang bisa kita pakai? Ya, saat ini kalau kita mau lakukan aksi beli, memang harga udah tergolong sangat tinggi begitu ya. Tapi kalau misalnya mau lakukan aksi jual di harga sekarang, besar kemungkinan kalau misalnya pakai stop loss pasti akan kejebak stop lossnya. Maka kalau saya pribadi lebih merekomendasikan level lakukan aksi jual di level strategis saja. Kita tunggu harga mendekati level strategisnya di angka sekitar 3.709 baru lakukan aksi jual, baru batasi resiko. Apakah 5 sampai 10 dolar di sana seperti itu. Sementara potensi penurunannya bisa diharapkan ya. Bisa menguji ke area sekitar 3.674 lagi atau bahkan ke 3.656 lagi seperti itu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi sebuah rekomendasi bagi para pelaku pasar, terutama menjelang FOMC meeting pada hari Kamis dini hari. Semoga mampu menjadi referensi maupun menjadi catatan bagi rekan trader semua dan bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dalam bentuk subscribe maupun follow beberapa media sosial kami, Instagram, kemudian Twitter, kemudian ada X ya, yang selalu memberikan rekomendasi-rekomendasi maupun analisa-analisa harian kepada rekan trader sekalian. Ya, demikian podcast kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya. Saya Raditya Setiawibowo mengucapkan terima kasih dan salam.